Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini saya akan sharingkan bagaimana persiapan atau bagaimana melihat suatu perumahan atau yang mau beli perumahan itu apa saja yang perlu dipersiapkan. Mari kita simak saja langsung bagaimana. Oke, baik. Sebelum itu jangan lupa untuk bantu untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Dan jika ada saran, bisa langsung komen di bawah ini. Terima kasih, sukses selalu untuk sahabat semua. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang developer. Developer itu apa? Developer itu adalah pengembang, atau bisa dikatakan adalah pembangun, atau bisa dikatakan si pembangun rumahnya gitu. Oke, dan ketika developer itu membangun, pasti ada persiapan tertentu. Sebagai konsumen atau sebagai pembeli sebuah rumah, tentunya melihat dahulu kapabilitas atau legalitasnya bagaimana, ya kan. Oke, baik. Untuk developer ini bisa teman-teman atau sahabat semua perlu ketahui, sangat perlu ketahui, yakni tentang bagaimana tentang legalitasnya developer. Legalitas developer itu ada ya sahabat semua untuk yang skala PT. Biasanya kalau skala udah PT seperti itu, unitnya itu yang dibangun lebih dari 100 atau minimal lebih dari 4 lah. 4 unit. Karena kalau kurang dari 4 berarti masih kafling ya sahabat semua. Jadi bukan perumahan yang benar-benar besar. Kalau skalanya perumahannya udah sangat besar seperti itu, pasti ada nomor REI atau bisa dikatakan itu nomor Real Estate Indonesia. Nanti nomor tersebut bisa dicek di webnya REI gitu, pengecekannya ada untuk developer, setiap developer untuk pengembangan lebih dari sekitaran ya 100 unit lebih lah, seperti itu. Oke, baik. Mari kita lanjutkan saja. Yang kedua ini adalah teman-teman persiapkan adalah tentang harganya. Harga di sini kan suatu perumahan itu pasti memiliki harga yang berbeda, khususnya di tipe-tipenya. Karena beda tipe akan mempengaruhi harga masing-masing rumah. Karena di masing-masing tipe itu sendiri ada luasan tanah atau luasan bangunan dimensi rumah yang berbeda. Oke, baik. Karena luasan tanah dan luasan bangunan yang berbeda itu akan mempengaruhi harga itu sendiri. Dan kemudian selanjutnya adalah promo-promonya. Ada promo-promo di sini biasanya ada promo biaya-biaya khususnya ataupun promo mendapatkan sebuah furnish atau ya bisa dikatakan seperti dapat AC, dapat kanopi, dapat tandon atau dapat yang menunjang untuk rumah saat serah terima unit itu nanti bisa promo ini menunjang ke fasilitas ya juga termasuk. Oke. Promo juga ini juga mempengaruhi karena di situ ada kayak promo biaya-biaya khususnya itu seperti PPHTB, BBN, PPN, AJB, kemudian ada apalagi ya? Ya sekitaran itu saja sih. PPHTB khususnya itu yang biasanya memakan cukup banyak dari biaya rumah gitu. Karena kalau PPHTB itu standarnya ya 5% dari harga rumah. Sehingga kalau memberikan promo PPHTB yang free atau free all biaya-biaya itu sudah benar-benar sangat memberikan promo yang luar biasa ya sahabat semua. Oke, baik. Itu dari segi promo ya. Dan kemudian selanjutnya adalah segi fasilitas. Fasilitas di sini ada fasilitas seperti halnya fasilitas klaster atau fasilitas perumahan. Fasilitas klaster ini fasilitas lingkungan dari klaster perumahan tersebut. Kalau fasilitas perumahan itu
fasilitas yang skalanya lebih besar daripada fasilitas klaster tentunya. Oke, pasti teman-teman ketahui lah itu. Nah, itu di situ kan pasti dijelaskan fasilitasnya seperti kolam renang, basket, jogging track, atau yang lain-lain, danau, atau bagaimana, itu kan fasilitas yang gratis gitu kan. Lapangan sepak bola dan lain-lain sebagainya. Itu teman-teman perlu cek juga apa yang bisa, atau clubhouse itu kan biasanya ada di promo saat diberikan diberikan sebuah gambaran dari perumahan ke depan ini bagaimana. Karena pengembangan perumahan itu bukan hanya klaster saja ya sahabat semua. Jadi ada beberapa klaster baru baru dibangun untuk fasilitas perumahannya. Ada yang fasilitas klasternya dibangun dulu baru fasilitas perumahannya. Tergantung dari si developer atau si pengembang perumahan tersebut. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke cara bayar. Cara bayar di sini itu biasanya ada 3 saja sih biasanya. Tapi kalau yang program investor beda lagi. Kalau yang cara bayar ini biasanya ada 3, yakni yang pertama cash. Cash pun ini ada yang cash keras, kemudian ada yang cash lunak atau cash kurang dari 1 bulan ada, kurang dari 2 bulan ada, kurang dari 3 bulan atau 5 bulan dan seterusnya, atau ini maksimal biasanya 1 tahun untuk cash. Dan kemudian selanjutnya ini adalah pola yang in-house. Pola yang in-house ini adalah angsuran tanpa menggunakan bank, tapi langsung ke developer atau si pengembang. Jadi tidak ada tambahan bunga khususnya. Kalau angsuran dengan bank itu setiap ada berapa tahun gitu angsurannya akan berubah diakumulasi dari bunga yang terbaru. Tapi kalau yang in-house ini adalah angsuran langsung ke developer. Jadi tanpa bank. Oke, baik. Seperti itu ya sahabat semua. Oke, dan itu adalah yang in-house atau angsuran ke developer. Dan yang terakhir ini adalah proses pembayaran ke bank. Ini yang membutuhkan proses yang cukup lama. Oke. Dan juga persyaratannya ya cukup banyak, tapi ya sederhana saja, tentang identitas saja. Oke. Di proses KPR ini atau angsuran bank, ini ada proses yang namanya angsurannya itu bisa sangat lama, paling maksimal itu untuk yang sejauh yang saya tahu itu 25 tahun untuk setiap orang. Untuk yang yang mau beli rumah. Beda lagi kalau pinjaman untuk bisnis atau usaha, beda lagi. Tapi ini untuk yang pinjaman untuk rumah itu maksimal yang sejauh yang saya tahu ini 25 tahun. Tapi 25 tahun itu pun udah sangat panjang. Untuk KPR ini itu sangat mempengaruhi dengan DP. Semakin besar DP yang diberikan atau yang diangsur di awal, maka harga KPR rumahnya akan sangat minim ya untuk angsurannya, tergantung termin yang akan dipilih. Dan kemudian apalagi ya, in-house juga ada DP-nya, juga ada yang biasa diangsur hingga 10 kali ataupun 24 kali maksimal, biasanya rata-rata 24 kali, bisa dikatakan 2 tahun gitu. DP selesai baru masuk ke in-house-nya. Kalau yang KPR juga demikian, DP selesai, pembayaran DP selesai, dan kemudian lanjut ke KPR, seperti itu. Waktu realisasi KPR ini biasanya sebelum termin yang akan dipilih. Misal saya pilih untuk beli rumah jangka waktu 20 tahun untuk ngangsurnya, dan waktu sekitaran bulan ke DP-nya, tergantung DP-nya sih, DP-nya 24 bulan semisal,
Berarti sekitar bulan ke-20 baru realisasi akad gitu ya, namanya akad KPR, akad kredit untuk KPR gitu, plafon kredit namanya. Dan kemudian langsung ke DP lunas, kemudian langsung ke KPR, realisasi KPR. Dan hati-hatinya ini biaya KPR juga cukup mahal ya. Ini sekitar 5%. 5% dari apa? 5% dari harga rumahnya atau plafon kreditnya gitu. Oke, demikianlah untuk sharingnya. Dan kemudian yang terakhir adalah sertifikat. Sertifikat ini dipastikan dua pihak ya. Dua pihak ini apa? Sertifikat dari developernya itu bagaimana tentang legalitas dari lahannya tersebut khususnya. Kemudian yang kedua adalah sertifikat dari rumah yang kita beli. Itu kapan turunnya dan apa surat yang akan diberikan kepada saat STU atau serah terima unit, khususnya biasanya kalau perumahan baru itu SHGB atau bisa dikatakan ada yang juga langsung SHM juga bisa. Oke, begitulah. Dan kemudian selanjutnya tidak ada lagi ya, proses pembeliannya ya cukup mudah. Yang pertama, teman-teman siapkan untuk UTJ atau uang tanda jadi, atau saat NUP nomor urut pemesanan atau nomor urut pilih unit. Dan itu NUP itu biasanya itu yang awal-awal itu 1 juta langsung bisa pilih unit atau memiliki rumah. Nah, biasanya seperti itu, ataupun 5 juta langsung pilih unit atau 10 juta langsung pilih unit. Itu termasuk harga rumah ya sahabat semua biasanya, tapi tergantung kebijakan dari developer itu sendiri. Dan kemudian yang disiapkan selanjutnya itu adalah KTP, KK, dan juga NPWP. Biasanya fotokopi atau di foto saja sudah cukup untuk memberikan bukti. Tentunya juga transfer uang tanda jadi tadi juga sebagai bukti pembayaran. Setelah itu apa? Setelah itu akan pembentukan SPR. SPR ini apa? Surat pemesanan rumah. Dibuatkan oleh siapa? Dibuatkan oleh developer. Untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi serah terima unit. Serah terima unit ini kan biasanya pembangunan dari perumahan itu biasanya 24 bulan atau 2 tahun, atau biasanya 6 bulan sudah jadi, ataupun setahun juga jadi, tergantung dari kebijakan dari pengembangan atau developer itu sendiri. Dan kemudian SPR itu disimpan setelah UTJ, kemudian lanjut ke pembayaran yang disepakati bersama. Itu bisa disimak di waktu SPR penandatanganan. Demikianlah sekilas dari proses pembelian rumah atau sekilas untuk persiapan untuk membeli sebuah rumah atau properti, khususnya di perumahan yang baru. Jadi beda lagi dengan perumahan yang secondary atau perumahan yang sudah ready unit ya. Ini perumahan yang sudah jadi ataupun yang benar-benar baru, grass gitu, belum ditempati gitu. Tapi sejauh ini tidak jauh berbeda dengan perumahan yang atau rumah yang secondary gitu ya sahabat semua. Yang penting budgetnya itu cukup untuk memenuhi beli rumah tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk sahabat semua dimanapun berada. Jangan lupa untuk bantu untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa, sukses selalu untuk teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.